Sebenarnya kita memerlukan parlemen yang efektif. Tapi ternyata kan sekarang parlemen kita sekedar menjadi stempel atau rubber stamp atau paduan suara untuk proposal eksekutif. Sulit berharap bahwa parlemen kita betul-betul menjadi kontrol. Apalagi alarm udah bunyi nih, tatip baru diubah, di mana produk-produk fit proper test kayak Hakim MK, Hakim Mahkamah Agung, KPU, Bawaslu, Ombudsman, dan seterusnya itu bisa di-recall oleh DPR. Hebat betul begitu ya. Nah ini menjadi alarm yang sangat berbahaya. Kawan-kawan semua, saya sedang menulis buku judulnya Mahkamah Konstitusi dan Aktivisme Hukum Mahasiswa dalam Pembentukan Hukum Pemilu Demokratis. Jadi saya merekam kontribusi aktivisme mahasiswa di dalam menjaga pembentukan hukum pemilu yang demokratis. Jadi kalau kita bicara wajah hukum kita ke depan antara asa dan realita, sesungguhnya asa dan realita itu juga bisa ditentukan oleh kawan-kawan mahasiswa. Dan ternyata lanskap itu dikontribusikan ketika kita mampu memberikan kekuasaan kehakiman yang independen. Jadi kalau kita membaca banyak tren soal kemunduran demokrasi, democratic backsliding, jadi kalau kita membaca banyak referensi yang membahas tentang kemunduran demokrasi dan lain sebagainya, maka kita akan menemukan bahwa salah satu instrumen yang digunakan paling efektif untuk memundurkan demokrasi adalah dengan melemahkan pengadilannya, dengan mempolitisasi peradilannya. Dan itu ternyata terbukti di kita. Dengan adanya putusan 90 misalnya, yang begitu luar biasa, untuk pertama kali Mahkamah Konstitusi, kalau di putusan tadi mosi pertama ya, penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Ini ada Mas Raihan ya, Pak dosen baru Mas Raihan Nalfalbi. Ini Mas Raihan ini lulusan terbaik UIN, mahasiswa saya. Ini Mas Raihan berdiri dong. Mas Raihan ini disabilitas netra yang jadi idola saya. Dosen di UIN baru diterima ya. Selamat ya Mas Raihan, sangat membanggakan dan mengagumkan. IPK-nya 3,9. Jadi nyaris sempurna. UIN beruntung Mbak, aduh sayang nih kita ketinggalan. Nah lanjut ya, jadi bagaimana mungkin kalau di putusan ambang batas pencalonan presiden yang dihapuskan, jadi yang dihapuskan itu ambang batas minimal untuk pencalonan. Dan membacanya itu ada 5 rekayasa konstitusional ya. Jangan hanya membaca satu-satu, tetapi harus baca 5. Bukan mahkamah itu menurunkan jadi 0, enggak. Tapi Mahkamah Konstitusi menghapus rezim ambang batas. Tidak boleh lagi digunakan rujukan angka berupa perolehan suara ataupun kursi sebagai persyaratan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Perjuangan yang harus dilakukan 30 kali ditolak baru Mahkamah Konstitusi bertobat begitu ya. Kalau bahasa saya itu di tulisan yang saya buat, Mahkamah Konstitusi akhirnya bertobat dan siuman. Pada waktu Bang Rocky gugat ke MK enggak tobat-tobat ya. Harus nunggu mahasiswa UIN yang gugat ke MK baru tobat MK-nya. Oke. Nah, kalau di putusan ambang batas pencalonan presiden 30 kali permohonan ditolak, MK baru kemudian tersadar. Sementara di putusan soal usia kita bisa sangat membaca dalam hitungan 1 hari mahkamah bisa berubah pendirian hukumnya. Jadi dalam penalaran yang wajar sulit kita untuk membantah bahwa memang dalam putusan 90 pengadilan kita telah melakukan abusive judicial activism. Jadi aktivisme yudisial yang abusive, yang sewenang-wenang. Nah, tetapi di saat yang sama pengalaman internasional juga membuktikan bahwa untuk menjaga demokrasi salah satu instrumen yang juga paling mumpuni dan efektif adalah pengadilan. Pengadilan yang independen juga menjadi instrumen yang sangat efektif untuk menjaga demokrasi. Dan itu premisnya terbukti lagi ketika Mahkamah Konstitusi misalnya hat-trick ya, dengan putusan 60 menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah di 20 Agustus 2024.
Lalu di putusan 70, itu mahasiswa UIN loh pemohonnya putusan 70, namanya Fahru Rozi, mahasiswa HTN di UIN. Oh ada ya? Nah itu jadi di putusan 70 juga mahkamah kemudian menerjemahkan bahwa yang namanya syarat usia bukan saat pelantikan tapi saat pencalonan begitu. Dan yang paling fenomenal tentu saja putusan 62 momentum Mahkamah Konstitusi kembali sebagai the guardian of democracy and constitution. Dengan demikian maka kalau saya berefleksi sebagai orang yang bergelut di isu aktivisme hukum dan demokrasi, sangat penting sekali bagi kita menjaga pengadilan kita. Karena punya pengadilan yang independen itu akan membantu kita untuk memproteksi demokrasi. Tapi itu juga tidak cukup, tidak bisa menjadi satu-satunya. Walaupun perjalanan saya bersama teman-teman mahasiswa dengan punya pengadilan yang independen dan ditambah ada aktivisme hukum oleh mahasiswa, kita bisa melakukan dan mendorong perubahan itu. Tadi saya sudah cerita misal putusan 62 itu pemohonnya mahasiswa, putusan 70 itu pemohonnya adalah mahasiswa, walaupun putusan 90 pemohonnya juga mahasiswa ya, tapi kita kesampingkan mahasiswa itu. Nah, dan termasuk banyak putusan landmark decision lainnya dari MK yang dimohonkan oleh mahasiswa. Putusan 12 2024 yang mengatakan pilkada tidak boleh dimajukan ke September. Pilkada harus tetap November 2024. Teman-teman kebayang kan kalau pilkada maju ke September, rezimnya kan masih rezim yang sama. Dan itu yang meminta putusan itu adalah 2 orang mahasiswa. Yang satu temannya Mas Raihan, namanya Fauzi. Lalu yang kedua adalah putusan kampanye boleh di kampus. Putusan 69 2024. Itu juga pemohonnya mahasiswa. Semester 4, semester 6. Putusan 52 2024. Nah, ini mahasiswa UIN lagi nih, Fahru Rozi lagi. Yang mengatakan kalau penyelenggara negara kampanye, dia harus cuti dan harus dapat izin. Jadi, saya melihat bahwa ini seolah-olah tadi kita ketemu tuh Prof. Jimli mengatakan ketika misalnya, jadi sorry ini agak lompat-lompat. Untuk memastikan kekuasaan itu tidak menyimpang, maka kita butuh yang namanya checks on government. Kalau menurut International IDEA kan ada 3 elemen checks on government itu, pengawasan pada pemerintah. Karena pemerintah itu dia rentan sekali untuk tergelincir menjadi sewenang-wenang. Apalagi karakter presidensialisme, nih Mas Uceng sering sekali bilang, salah satu ciri kelemahannya selain rigidity, lalu yang kedua fixed term, yang ketiga adalah majority tendensi mayoritas. Dia cepat sekali bisa tergelincir menjadi otoritarian. Nah, oleh karena itu dia diawasi checks on government. Ada 3 checks on government yang kita butuhkan. Pertama, sebenarnya kita memerlukan parlemen yang efektif. Tapi ternyata kan sekarang parlemen kita sekedar menjadi stempel atau rubber stamp atau paduan suara untuk proposal eksekutif. Sulit berharap bahwa parlemen kita betul-betul menjadi kontrol. Apalagi alarm udah bunyi nih, tatip baru diubah, di mana produk-produk fit proper test kayak Hakim MK, Hakim Mahkamah Agung, KPU, Bawaslu, Ombudsman, dan seterusnya itu bisa di-recall oleh DPR. Hebat betul begitu ya. Nah, ini menjadi alarm yang sangat berbahaya. Parlemen yang efektif cenderung tidak ada hari ini. Yang kedua, kita butuh pengadilan yang independen. Tapi jangan taruh iman kita sepenuhnya pada MK. Karena ternyata tadi MK juga bisa on and off ya. Bisa ada putusan 90, bisa juga ada putusan 62. Tadi Prof. Denny juga cerita, ada perkara di Oku Selatan, ambang batasnya sesuai dengan ambang batas selisih, tapi tidak lanjut ke pembuktian misalnya. Soalnya kok kayak dikejar setan nih dalam menyelesaikan masalah keadilan pemilu. Nah, yang ketiga adalah dibutuhkan media yang berintegritas. Itulah 3 komponen pengawasan pemerintah supaya tidak tergelincir menjadi sewenang-wenang. Tapi saya diingatkan oleh Prof. Jimli tadi waktu keynote speech, apa yang dia sebut dengan social check and balances. Kekuatan kontrol, kekuatan penyeimbang sosial. Dan itu dari kita masyarakat sipil. Masyarakat sipil juga di dalamnya bukan hanya melulu Perludem, bukan hanya melulu integrity, tetapi juga ada teman-teman mahasiswa. Dan saya melihat ada asa itu. Dan realita itu juga ada
bahwa aktivisme hukum mahasiswa mampu berkontribusi dalam membentuk wajah hukum kita dan juga demokrasi kita. Jadi saya limitasi di situ, saya sudah selesai. Saya ingin menggugah teman-teman dengan mengambil satu spektrum kecil saja, bagaimana wajah hukum kita ke depan, apakah asa atau realita, itu antara lain ada di tangan kita sebagai bagian dari social check and balances. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.